Maksudnya Mbak ini apa-apaan sih Mbak? Kok Mbaknya nuduh-nuduh kayak gitu? Modus apa lagi Mbak? Hati-hati ya Mbak, soalnya tadi saya habis kecopetan dan ternyata tas saya ada di rumah Mas ini. Gitu, jadi hati-hati aja Mbak, takutnya dia cuma modus doang. Mbak, memang sih saya tuh orang miskin Mbak, tapi saya nggak bakalan ngelakuin hal yang Mbak tuduhkan terhadap saya. Ya gimana saya nggak mau nuduh, kalau misal tas saya nggak ada di sana, saya nggak bakal nuduh Masnya, saya juga bukan orang gila. Yuk. Alhamdulillah, biarpun hari ini cuma dapat 25.000 kan lumayan buat nyambung hidup. Ntar lah. Sudah panas juga, sudah siang, kayaknya pulang dulu lah. Panas, tadi belum sarapan aku ya. Adekku sudah makan apa belum dia? 25.000 buat beli beras. Kira-kira cukup nggak ya? Ini kalau 1 kilo, sekarang 1 kilonya berapa? Yang jelek aja berasnya 17.000. Kalau 17.000 sisa buat 2 kilo cukup. 2 kilo buat makan 5 hari. Terus lauknya cukup nggak? Ya sudahlah, siapa tahu habis ini berangkat lagi cari rongsok dapat yang lebih banyak. Amin. Taruh kaca di sini dulu. Adikku mana si Umar? Aduh, Umar ini kemana? Malah dikunci lagi. Kuncinya juga dibawa sama dia. Terus aku mau masuk lewat mana? Ini juga ditutup. Ya ampun, seharusnya jam-jam segini dia tuh sudah di rumah. Dan aku mau makan. Tadi berangkat kan belum sarapan, cuma tidur. Terus sekarang sudah nggak ada. Ini nggak biasanya dia tuh jalan jam segini. Jangan-jangan dia tetap kerjanya kayak gitu. Aduh, aku jadi khawatir banget sama dia. Ini gimana? Masa iya aku mau beli di warung? Kalau dibeli di warung uang 25.000, ntar buat makan besok nanti malam. Kan nggak mungkin lah aku beli pecelan sekarang, masa iya 5.000? Ya Allah. Kalah lagi, sialan. Kayaknya aku harus cari cara deh supaya aku bisa menangin judi itu. Udah 2 kali pertandingan aku kalah terus, sampai uangku habis nih sekarang. Aduh, sudah nggak ada modal. Kayaknya aku harus cari dana lagi deh. Harus cari mangsa nih. Mana udah terik mataharinya. Mana ya? Siapa sih yang ahli dalam bidang ini? Pokoknya aku harus cari cara. Gimana caranya supaya aku bisa menang. Aku lagi butuh uang banyak nih sekarang. Atau aku pinjam uang aja dulu ya. Tapi semua orang di sini kan sudah pada tahu bahwa aku udah dinilai jelek karena kelakuan aku yang sukanya menjudi. Aku nggak bakalan dikasih pinjam nih.
Aku cari ini aja deh, cari tambahan dulu, cari mangsa yang lain supaya aku ada modal untuk nanti malam. Coba aja aku berhenti tadi subuh, pasti aku sekarang sudah dapat banyak nih uang. Ya udahlah, namanya juga permainan, ada menang ada kalah. Yang terpenting harus cari dana dulu nih, cari modal. Ya nggak mungkin lah aku makan di warung. Kalau makan di warung yang jelas nggak bakalan masak nih. Ntar kalau cari lagi nggak bakalan juga. Aku dapat segini, bisa juga sih lebih. Ampun. Rumah kemana? Kunci pakai dibawa. Dan aku sudah lapar banget kayak gini. Sudah rumah jelek, masa mau didobrak juga, kan tambah hancur nanti rumahku. Aduh, adik yang satu ini memang ngeselin banget, tapi bagaimanapun dia juga adik aku, dan dia juga sudah nggak dapat kasih sayang dari orang tua. Kayaknya ini deh. Aduh, kamu tuh dari mana aja sih, Mar? Ya, apa emangnya? Nah, seharusnya kamu tuh nggak kemana-mana lah. Kamu tuh masih tetap kayak gitu pekerjaan kamu. Aku kan sudah bilang, hentikan, sudah, nggak usah kayak gitu lagi. Itu pekerjaan yang nggak bagus lah. Aduh, emang kita mau terus-terusan hidup susah kayak gini? Emang sih iya, kita tuh nggak mau hidup susah. Cuman takdir yang menjadikan kita seperti ini. Aduh, Sudah, ini nasib kita terima aja. Bosen, aku tiap hari ngedengerin kata-kata kayak gitu terus. Mau masuk. Mar, Ini kenapa dikunci? kan kuncinya kamu yang bawa, masa aku sih, Mar? Astaga. Coba, Mana kuncinya? dengerin loh, kakak ngomong nih, dengerin. Iya, aku dengerin. Ngomong yang lebih tua itu sama saudara yang lebih tua tuh harus sopan, jangan kayak gitu. Kok aku tuh nggak ada harganya sama sekali di mata kamu sih, Mbak? Oke, kalau kamu nggak mau hargai aku ya sudah, nggak jadi masalah buat aku. Cuman aku minta satu hal, kamu tuh berhenti kerja seperti itu. Itu pekerjaan yang tidak baik. Itu pekerjaan sampah masyarakat loh. Mau kerja apa lagi? Masih banyak loh pekerjaan yang lain. Kamu denger aku sendiri nggak punya pendidikan kan? Hah? Siapa yang mau nerima? Mau kerja di kantor? Mimpi nggak bakalan. Ya udah, satu-satunya jalannya kayak gini. Emang pekerjaan cuma di kantor doang? Kamu kan bisa kerja cari pekerjaan, kuli bangunan kek. Kalau kamu malu mulung seperti saudaramu ini, nggak jadi masalah. Kamu bisa jadi kuli, kerja di toko, atau cari kerja yang lain, atau bisnis. Masih banyak kok pekerjaan. Kamu aja yang jadi kuli. Aku mau gak? Hah, pekerjaan apa itu? Aku itu pengennya kerja yang pakai sepatu, pakai rapi-rapi. Kalau misal cuma kuli, kayak gini yang kecil. Kamu kerja di toko juga bisa pakai sepatu kok. Enak aja. Emang aku pembantu apa? Kalau kerja di toko itu disuruh-suruh. Aku paling tidak suka kalau misal disuruh-suruh. Tidak jadi bos lah sedikit. Oh, kamu pengen jadi bos. Kita tuh harus sadar diri. Kita tuh lahir dari rahim orang gak punya. Kita tuh orang miskin. Kan kamu tahu, kamu sudah tahu sekarang itu kan kita terlahir dari orang susah. Jadi kita harus ubah dengan cara kita sendiri. Kalau emang kamu kerjanya mulung, ya mulung aja. Nggak usah ngurus-ngurus kehidupan adiknya sendiri. Aku sudah benar nih jalannya. Tinggal kamu aja itu yang perbaikin. Gitu kan? Kamu tuh ngerasa bener banget ya? Ya iyalah, buat apa aku salah? Lagian aku uang nggak minta sama kamu. Oh, jadi sekarang kamu sudah berani ngomong seperti itu? Emang kamu dari kecil siapa yang ngasih makan? Hah? Oh, aku kamu mau membesarkan kamu. hitung-hitungan Aku bukan mau sekarang. menghitung-hitungan, cuman aku membesarkan kamu dari kecil. Aku dari hasil mulung. Aku tuh pengen punya saudara, jalannya yang benar, bukan seperti itu. Mulung aja dibangga-banggain. Penghasilan nggak seberapa juga. Aduh. Oke. Nanti, semisal aku sudah banyak uang, aku akan balas budi kamu.
Ya, aku kembalikan uang yang sudah kamu kasih. Aku nggak butuh balas budi kamu, Mas. Alah, Yang aku butuhkan kamu tuh berubah. Sampai kapan sih kamu tuh berhati? Hati kamu tuh keras sekeras batu ya? bukan keras. Aku akan berubah ya, asal aku berubah jadi orang kaya, punya segalanya, baru nanti aku berubah. Kalau sekarang kan masih susah. Itu Jawab aja, angan-angan. Pak. Itu angan-angan, hanya angan-angan. Jika angan-anganmu tidak sesuai dengan harapanmu, ketika kamu jatuh, kamu bakalan lebih stres dari sekarang. Aduh, udahlah. Kamu nggak usah ceramah ya. Ustadz sekarang sudah banyak. Lagian, kalau aku pulang ke sini, emang kayak gini, selalu dimarahin, selalu dinasihatin. Aku tuh Emang bukan kenyang kalau dinasihatin terus? Udahlah. Males dengerinnya. Kamu kemana lagi? Ceramah terus. Udah. Ya Allah, mudah-mudahan saudaraku ini dapatkan hidayah. Semoga dia mudah-mudahan cepat sadar apa yang dia lakuin, apa yang dia perbuat itu sudah melanggar. Aku juga nggak berdaya, aku juga nggak bisa seperti ini. Tiap hari aku sudah nggak bosan-bosan ngingetin dia, malah aku dibilang ceramah, Ustadz banyak katanya. Terus aku harus gimana lagi? Allah. Mana sih? Kok nggak ketemu-temu? Kalau dari arahnya sekitar sini. Tapi kok nggak ini sih? Nggak akurat banget ya Sherlock. Ih. Gimana aku nyarinya kalau aku nggak ini? Nggak ada sinyal lagi. Oh iya, pantas gak ada sinyal, gak ada tower. Sekitar sini, berarti udah nggak jauh dari sini dong. Gimana ya kira-kira rumahnya? Oh, malah panas banget lagi. Berjemur nih aku. Aku mau tanya orang, tapi nggak ada orang yang ini. Tuh, sibuk. Ini naik motor. Pulang ke rumah dimarahin, dinasihatin ini tuh segala macem. Bukannya nenangin pikiran malah tambah masalah lagi. Kayaknya ini orang jauh deh. Aduh, panas. Aduh, cepet. Ih, Mas. Aduh. Pet. Aduh, Mas. Tolong. Aduh. Oh, sakit banget. Gimana dong? Sakit banget lagi kaki aku. Pakai terkilir segala. Gimana dong? HP aku kan di sana semua. Sama ATM, handphone. Aduh, nggak bisa dipaksain lagi. Ih, kaki aku kan sakit banget sih. Gak ada orang lewat apa ya? Gak ada yang mau nolongin gitu. Ya Allah, mau cari kemana lagi? Oh, perumahan apa ya enaknya ya? Loh, ini kok ada orang? Ya Allah, ini kenapa orang ini duduk? Misi Mbak. Mbaknya kok duduk di sini? Kenapa Mbak ya? Mas, ini tadi saya ambil kecopetan. Maksudnya kecopetan gimana Mbak? Ini tadi saya ditarik tas saya sama orang nggak tahu, saya pakai masker tadi cowok. Kenapa Mbaknya duduk di sini? Ya, kayaknya sakit Mas. Ya ampun. Yang sakit Mbak? Ini tadi kayaknya tadi terkilir. Aduh, saya mah nggak tahu mijit Mbak ya. Cuman di sini sih ada sih tukang pijat. Saya ini bingung Mas, mau kemana? Soalnya saya udah nggak ini tadi saya bangun tapi sakit.
sakit kaki saya. Apa aja Mbak isinya? Kalau tas saya tuh mah sih. Mbaknya mau kemana sih? Saya lagi cari orang. Terus saya lewat sini karena ngikutin Sherlocknya. Cuman dari tadi nggak ketemu-temu. Habis itu malah Sudah Mbak, gini kecopetan. aja, kalau Mbaknya nggak keberatan, Mbaknya ke rumah saya dulu Mbak. Ya? Emang nggak apa-apa Mas? Iya, nggak apa-apa Mbak. Sudah Mbak, Mbak saya bantu. Bangun. Aduh maaf banget ya Mas kerepotin. Aduh. Bisa Mbak. Bentar Mbak ya. Pelan-pelan Mbak. Aduh sakit. Ya pelan-pelan Mbak. Ini kok sudah jam 12:30 ya? Anak-anak kok masih belum selesai kerjanya, padahal kan cuma ngecor itu jalannya air. Kok masih belum selesai ya? Aduh, kok lama banget sih. Aku udah dari tadi nih nungguin, sebentar lagi masih mau kantor nih. Lagian Pak Bos, aku kok disuruh ke lapangan sih? Ini kan bukan kerjaan aku. Ya, tapi nggak apa-apa lah, daripada aku cuma di kantor dia, mending aku ke lapangan ngecek anak-anak yang kerja. Besok masih tinggal proyek, kayaknya tinggal jembatan deh yang belum selesai. Ini jalan air sudah selesai, cuma tinggal sedikit lagi. Aduh, kok aku lapar banget ya, kayaknya perut nih perlu diisi nih. Dengerin orang ngaji kayak gitu kok dingin banget ya, meskipun aku nggak terlalu baik sih orangnya. Kayaknya aku bentar lagi harus sholat nih. Ini kan sudah jam 12:30, sudah masuk zuhur nih. Itu kayaknya Pak Ab. Dia ngapain lewat sini? Dia udah lama tuh nggak ke rumah. Padahal dia kemarin hampir setiap malam tuh di rumah. Ini bahan-bahan udah cukup apa enggak ya? Tadi katanya tukangnya semen masih banyak, dan batu-batu juga masih ya ada sih, meskipun nggak banyak, tapi kayaknya sudah cukup tuh. Ini kan udah tinggal dikit nih. Mar. Apa? Sini dulu. Kamu kok masih tetap kayak gitu sih, Mar? Emangnya tas itu kamu dapat dari mana? Kamu bawa dari mana? Aku nemu di jalan. Kamu gak usah alasan deh sama aku. Aku sudah tahu sifat kamu kayak apa, Mar. Mending kamu kerja yang baik-baik aja deh. Kamu kemarin disuruh kerja jadi tukang ini bangunan nggak mau. Padahal aku kan sekarang banyak proyek. Malah kamu kerja kayak gitu, Mar. Cari yang halal, Mar, dikit, Mar. Udah, mending aku balikin aja sama orangnya. Kamu itu nggak jauh beda ya sama kakakku. Kamu ceramah sama nyuruh aku untuk kerja jadi kuli bangunan. Berapa sih penghasilannya? Iya memang nggak banyak sih, Mar. Tapi kan kita harus mencari keberkahannya juga, Mar. Bukan cuma cari banyaknya, Mar. Ya aku meskipun aku bukan sok suci bilang kayak gini, tapi ya daripada cari yang bisa dikatakan nggak berkah lah, mending cari yang berkah aja, Mar, daripada kamu kerja kayak gitu. Berarti kita nggak jauh beda. Kalau kamu bilang sok suci, otomatis pekerjaan kamu sama juga sesat kan? Aku bukannya nggak tahu. Kamu itu punya proyek di mana-mana. Aku tahu. Kamu tukang korupsi juga kan? Udahlah. Kamu nggak usah sok nasihatin. Kamu hati-hati kalau ngomong. Aku nggak pernah kerja kayak gitu, Mar. Aku kerja. Ya memang aku banyak proyek sih, Mar. Tapi aku, ya kalau memang sudah hak aku segitu, gaji aku segitu, ya aku terima. Gita,
Aduh, kamu itu kalau mau nasihatin orang, introspeksi dulu, baru nih kamu nasihatin aku. Kerjaan sama-sama sesat kok mau nasihatin. Kamu mau kemana, Mar? Coba aku lihat dulu bentar. Gita, ini bukan punya istri kamu. Ya meskipun bukan punya istri aku, tapi kan itu bukan hak kamu, Mar. Git, semua yang ada di dunia ini adalah semua titipan yang maha kuasa. Otomatis nih barang juga punya aku. Kamu kalau dinasihati masih bisa ngejawab, sama. Meskipun meskipun itu itu titipan ya. Aku kasih tahu nih, meskipun itu titipan, tapi kan itu bukan dititipkan sama kamu. Itu kan dititipkan sama orang yang kamu jahati. Aduh, udahlah, aku capek ya gitu. Ketemu sama orang baik kayak kamu, kayak kakak aku itu. Banyak orang yang mau nasihatin aku, tapi semuanya omong kosong. Belum tentu dirinya itu baik. Udahlah, Kamu memang batu, Mar. masa munafik deh jadi orang. Mending aku lanjut aja. Aku sih pengen kerja sama kamu, tapi kalau misal korupsi walaupun cuma sedikit, 100 rupiah pun sama aja, kita akan masuk neraka nantinya. Kamu sudah tahu banget sih, Mar. Udahlah, pikirin aja diri kamu sendiri. Aduh, Umar emang keras kepala banget ya. Meskipun sudah keluarganya yang nasihati masih belum mau berubah. Itu sudah keluarganya yang nasihati, apalagi aku cuma temannya si Umar. Ya mudah-mudahan lah Umar cepat berubah. Kesian juga dia seperti itu, barat ke timur kerjanya gak jelas kayak gitu. Ya udah deh, mending aku ke pekerjaku dulu deh. Duh. Astaga. Kuncinya kan, aku lupa kalau ketinggalan di tempatnya Om Budi. Aku taruh sini dulu lah. Gak kira ada yang ngambil. Balik lagi. Capek bolak-balik. Ayo Mbak, duduk di sini. Mohon maaf Mbak ya, tempatnya kayak gini. Soalnya saya kan orang nggak punya Mbak. Iya Mas, nggak apa-apa, saya mah Jadi ditolongin kayak gini udah bersyukur banget. sebentar Mbak ya, Mbaknya tunggu di sini. Jadi saya mau panggil tukang pijat dulu biar ada yang mijitin kaki Mbaknya. Oh ya udah Mas. Soalnya kalau dibiarin ntar bengkak Mbak ya. Iya Mas, makasih ya. Ya sudah Mbak ya. Nah Ya. sabar ya, tunggu di sini Mbak. Mohon maaf tempatnya kotor Mbak ya. Nggak apa-apa. Bersyukur banget aku ketemu sama orang baik. Pokoknya ditolongin kayak gini, diajakin mampir ke rumahnya. Kalau nggak ada orang itu tadi, aku mungkin udah tetap di sana. Nggak ada yang tolongin. Meskipun rumahnya kayak gini, tapi orangnya baik. Itu bukannya tas aku ya? Apa cuman mirip? Nggak mungkin dong kalau kebetulan mirip doang. Nah, bener ternyata punya aku. Ini barangnya tetap. Berarti ketahu tuh akal-akalannya. Jangan-jangan modus banget sih orang tadi. Sok-sokan baik banget, baru aja bersyukur. Kalau gitu mah aku nggak mau ditolongin dia. Kalau gitu aku nggak mau minta tolong dari dia. Tas aku ada di sini, itu tandanya dia itu adalah satu orang. Tapi kalau dia yang nyopet tadi nggak mungkin, pasti dia komplotannya. Aku yakin dia pasti sekongkol sama orang tadi yang ngambil tas ini. Awas aja, sok-sokan baik di depan aku, mau bohong tapi kurang pinter. Wah, udah sakit kaki lagi, kayak dibohongin. Hari apa sih sekarang? Apes banget.
Mbak, tar lagi tuang pinjamnya ke sini kok Mbak. Aduh Mas, gak usah so baik deh di depan saya. Saya tuh tahu akal-akalan ini cuma modus doang kan nolongin saya. Maksudnya Mbak gimana Mbak ya? Masnya pikir saya nggak tahu ah? Tas ini tas saya tadi kecopetan. Berarti tandanya Masnya itu emang sekongkol sama orang yang nyopet tadi. Ya kan? Barang di dalam ini adalah barang saya, Mas. Saya lihat tergantung di pintu sana. Ini rumah Masnya kan? Udah deh Mas, gak usah sok baik deh sama saya. Masnya udah deh. Gini ya. Beneran saya nggak tahu apa-apa Mbak. Aduh, nggak usah sok gak tahu ini. HP sama dompet saya ada di mana? Mbak kan tahu sendiri. Saya tadi Ya, kan jalan sama Mbaknya. kamu pikir saya nggak tahu akal-akalannya maling, ha? Itu pasti nggak mungkin sendirian. Pasti ada 2 orang, entah 2 atau sampai 3 orang. Masnya itu satu ini kan pasti sama orang yang tadi. Orang tadi yang nyopet saya, terus dorong saya sampai saya terkilir. Terus Masnya pura-pura datang buat bantuin saya gitu, biar saya nggak curiga. Udah. Mbak, beneran Mbak, saya nggak tahu apa-apa Mbak Saya pikir, aduh, udah deh Mas. Ini kayaknya salah paham Mbak. Siapa mah? Udah jelas-jelas ini ada di sini Mas. Ini rumah Masnya kan, bukan rumah orang kan? Iya sih Mbak, bukan. Ya udah, masih mau ngelak apa lagi Mas? Hah? Dari tadi saya udah bersyukur banget tuh ketemu sama Masnya, seorang sebaik Masnya. Ternyata, baik depannya doang. Ternyata mah sama aja. Saya nggak mau tahu. Saya bakal bawa ini ke jalur hukum. Mbak, beneran Mbak, saya mohon, saya nggak tahu Mbak. Ya Allah, kenapa sih? Padahal aku niat nolong dia tuh baik, nggak ada niat apa-apa. Pasti nih pekerjaan Umar lagi nih. Aku sudah bilang ke dia, harus cari. Dulu. Dita, kamu kenapa? Tapi ini Mas, aku pusing Mas. Kamu pulang, pusing? Iya nih. Emang kamu dari mana? Kalau kamu pusing tuh ngapain juga? Kamu tuh jalan kaki. Ya ampun, ya sudah. Nih, Mas. Sudah, aku antarin kamu pulang. Oh ya, kamu nggak kelihatan si Umar? Kayaknya tadi ke sana deh Mas. Aku kelihatan ke sana. Ya aku lagi cari si Umar, tapi berhubung kamu lagi pusing, ya sudah, aku anterin. Pelan-pelan. Pelan-pelan, Dit. Iya Mas. Aduh, Mas, modus apa lagi nih? maksudnya Mbak ini apa-apaan sih Mbak? Kok Mbaknya nuduh-nuduh kayak gitu? Modus apa lagi Mbak? Hati-hati ya Mbak, soalnya tadi saya habis kecopetan dan ternyata tas saya ada di rumah Mas ini. Gitu, jadi hati-hati aja Mbak, takutnya dia cuma modus doang. Mbak, memang sih saya tuh orang miskin Mbak, tapi saya nggak bakalan ngelakuin hal yang Mbak tuduhkan terhadap saya. Ya gimana saya nggak mau nuduh, kalau misal tas saya nggak ada di sana, saya nggak bakal nuduh Masnya, saya juga bukan orang gila. Udah deh Mas, gini ya, kalau sampai saat ini 1 kali 24 jam kalau Masnya gak ada itikat baik untuk kembaliin semua barang-barang saya yang hilang, Mbak, saya bakal tetap bawa ini ke jalur yang berwajib. Mbak, kan Mbak tahu sendiri saya tuh nggak tahu apa-apa Mbak tentang. Ya mana ada maling aku, ya gak bakal ada lah. Mbak, tolong dong Mbak, jangan seperti itu Mbak. Jadi saya harus Emang gimana, Mbak tuh Mas? nggak ada hati nurani apa? Masnya gak ada hati nurani. Intinya saya gak bakal mau damai. Saya udah dari tadi ngasih waktu sama Masnya. Untuk apa? Untuk kembali semua barang-barang saya. Tapi Masnya apa? Malah sama orang lain, modus lagi sama orang lain. Saya yakin Masnya pasti bakal ngelakuin hal yang sama kan? Kayak yang Mas lakuin tadi ke saya. Apa, lihat-lihat? Siapa lagi nih? Kamu sudah benar bilang seperti itu. Mau nyeblosin kakak saya ke penjara. Oh ini kakaknya. Oh sama nih. Mas, gini ya, Masnya tuh gak tahu apa-apa. Oh pastinya kalau jadi adik udah tahu ya kelakuan busuk kakaknya. Kamu lupa? Tas yang tadi kecopetan itu saya pelakunya. Kamu nggak usah bawa-bawa kakak saya. Mereka berdua tidak tahu. Nih pelakunya. Kalau emang kamu mau melaporin ke pihak yang berwajib, bawa aja pun nggak apa-apa. Oh bagus dong, maling yang ngaku kayak kamu nih bagus emang. Karena kamu sudah ngaku jadi ya udah. Aku bakal ngelaporin kamu hari ini. Jadi gini deh, emang apa sih niat kamu sampai nyopet-nyopet punya orang? Emang kamu gak punya kerjaan? Jadi kamu pengen tahu? Gini, saya hidup bersama kakak saya. Dari kecil saya sudah tidak punya orang tua. Jadi wajar kalau saya melakukan hal-hal yang melanggar hukum.
kayak mencopet. Nih kakak saya bekerja hanya sebagai pemulung. Jadi mohon pengertiannya lah. Biar kamu tahu bagaimana rasanya jadi orang miskin. Mentang-mentang kamu kaya, punya segalanya. Kamu jangan seenaknya ngelaporin kayak Ya gitu. tapi tetap aja yang kamu lakuin itu salah, Mas. Gak Oke. seharusnya kamu itu nyopet punya orang lain. Baik. Kamu bisa kerja lagi. Kalau kamu masih nggak terima, bawa aja sekarang. Nggak apa-apa, aku ikhlas. Bawa aja. Dan asal kamu tahu ya, saya itu melakukan hal ini itu demi mencukupi kebutuhan kita berdua. Bawa. Saya dari kecil hidup susah ya. Saya cari makan susah. Dan kalau emang mbaknya nggak punya hati nurani, ya mbak mungkin tidak bisa pernah merasakan apa yang saya rasakan. Emang cara saya ini memang salah. Saya emang melanggar hukum. Tapi saya demi mencukupi kehidupan saya. Ya, Terserah mbaknya. Gak apa-apa. Saya ikhlas kok. setelah saya pikir-pikir, ya emang cara Masnya emang salah. Dan saya sangat tidak mentoleransi cara Mas itu. Tapi saya hargain kok kejujuran Masnya. Ya jarang-jarang orang yang udah berbuat salah tapi mau ngakuin kesalahannya. Saya bisa kok bantuin Mas ini, tapi dengan satu syarat, Masnya harus berhenti ngelakuin pekerjaan yang kayak gitu. Masnya nggak boleh nyopet-nyopet lagi punya orang. Mbak, makasih banyak ya Mbak. Oh, Mas, enggak kok, nggak perlu makasih sama saya. Harusnya saya minta maaf tadi udah nuduh Masnya udah marah-marah juga. Iya nggak apa-apa Mbak, memang sudah jadi apa namanya itu memang sudah hal yang wajar Mbak. Mbaknya curiga terhadap saya karena tas Mbaknya tuh ada di rumah. Mar, kembalikan barang-barangnya. Maaf ya. Tapi beneran Mbak, Mbaknya bakalan bantu adik saya buat cari pekerjaan. Ya, saya bakal kasih Mas ini pekerjaan, atau mungkin Masnya nanti juga bisa kerja kok. Makasih banyak ya Mbak ya. Saya kebetulan juga ada kantor dan lagi butuh karyawan. Jadi nanti kalian bisa kerja di tempat saya, atau mungkin Ya saya sudah, nanti. Mbaknya mari Mbak ke rumah aja. Tapi sebelumnya saya minta maaf, saya ngerti kok keadaannya kan. Tapi iya, udah mau gimana lagi? Mar, tolong bawa Mbak ini ke rumah, saya mau nganterin ini dulu. Dita pusing dia soalnya rumahnya. Iya. Ayo, Dit. Mari mbak.